Halo, kami peserta Latsar CPNS Kemenkes Babelkes Semarang, Angkatan 3, Kelompok B2 akan memaparkan role model tokoh untuk core value ASN, yaitu berakhlak. Tokoh tersebut adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Bapak Budi Gunadi Sadikin. Budi Gunadi Sadikin atau biasa disapa dengan Pak BGS, lahir pada 6 Mei 1964, adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia sejak Desember 2020. Di bawah kepemimpinannya, berbagai kebijakan strategis dijalankan, mulai dari percepatan vaksinasi massal, penguatan rumah sakit, hingga transformasi layanan kesehatan berbasis digital. Ia juga menekankan pentingnya ketahanan sistem kesehatan, peningkatan layanan primer, serta kemandirian farmasi dan alat kesehatan dalam negeri. Dengan pengalaman manajerial yang luas, Pak BGS berfokus membawa sistem kesehatan Indonesia menjadi lebih tangguh dan berkelanjutan. Sebagai seorang aparatur sipil negara, memegang teguh nilai berorientasi pelayanan adalah hal yang mutlak. Nilai ini menjadi fondasi utama bagi setiap ASN dalam menjalankan tugasnya. Seorang ASN tidak hanya sekedar pelaksana kebijakan, tetapi juga seorang pelayan publik yang hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Berikut adalah hal yang dilakukan oleh Bapak Budi Gunadi Sadikin yang fokus pada pelayanan yang dibutuhkan masyarakat. Saya merasa bangga sekali Maranatha, jadi komitmennya untuk nanti akan dilakukan di Puskesmas 10.000. Ini kan untuk 280 juta rakyat yang dilakukannya pada saat hari ulang tahun mereka plus 1 bulan. Dan ini merupakan salah satu hasil dari pemantauan program terkait screening atau cek pemeriksaan kesehatan gratis yang telah beliau laksanakan. Sebagai Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin menegakkan nilai akuntabel dengan menghadirkan aplikasi Satu Sehat, sebuah platform digital yang menyatukan seluruh data rekam medis pasien dari berbagai fasilitas layanan kesehatan. Melalui Satu Sehat, data kesehatan masyarakat dapat dicatat, tersimpan, dan dipantau secara transparan, terintegrasi, serta dapat dipertanggungjawabkan. Kita ketahui bahwa Bapak Menteri Kesehatan Indonesia ini bukan dari background tenaga kesehatan, namun beliau sangat handal dalam melihat seluruh permasalahan kesehatan di Indonesia saat ini. Sebagai contoh adalah permasalahan mengenai kekurangan dokter spesialis. Saat ini, Indonesia hanya mampu mencetak sekitar 2.700 dokter spesialis per tahun, jauh dari kebutuhan ideal yang mencapai 32.000 dokter spesialis per tahun. Akibatnya, layanan kesehatan terutama dalam menangani penyakit katastrofik seperti stroke, jantung, kanker, dan gagal ginjal masih belum rata. Karena melihat permasalahan tersebut, Kementerian Kesehatan meluncurkan program Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama atau RSPPU. Program ini adalah inisiatif Kementerian Kesehatan untuk mempercepat percetakan dan pemerataan dokter spesialis di Indonesia, khususnya di luar Pulau Jawa, melalui pendidikan yang diselenggarakan langsung di Rumah Sakit Pendidikan yang ditetapkan sebagai penyelenggara utama. Pencerminan nilai harmonis yang dilakukan Bapak Budi Gunadi Sadikin dalam kehidupan sehari-hari seperti dalam penyampaian arahan dengan bahasa yang sopan, tidak merendahkan, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Nilai harmonis ini juga tercermin dalam program 6 pilar transformasi kesehatan, yaitu transformasi layanan primer, transformasi layanan rujukan, transformasi sistem ketahanan kesehatan, transformasi pembiayaan kesehatan, transformasi SDM kesehatan, dan transformasi teknologi kesehatan. Program ini mencerminkan keharmonisan karena menjalin kolaborasi lintas profesi tenaga kesehatan, fasilitas kesehatan, pemerintah, dan masyarakat untuk memberikan layanan komprehensif. Semua pilar saling melengkapi agar tercipta sistem kesehatan yang seimbang, inklusif, dan berkeadilan dengan fokus pada pencegahan, layanan yang merata, kemandirian alat kesehatan, pembiayaan yang adil, tenaga kesehatan yang kompeten, serta pemanfaatan teknologi digital. Loyalitas Bapak Budi Gunadi Sadikin kepada negara Indonesia adalah beliau telah menjabat Menteri Kesehatan dalam 2 periode. Beliau terlibat aktif dalam penanggulangan pandemi COVID-19 dengan membuka jaringan internasional dan mengerahkan sumber daya dalam negeri untuk pengadaan alat PCR test, vaksin COVID beserta sistem pelaksanaan dan distribusi vaksin, dan juga pengadaan obat penyembuhan COVID-19. Beliau juga berperan aktif dalam penanganan COVID-19 dengan memonitor dan mengelola 70 rumah sakit BUMN.
Sebagai Menteri Kesehatan Republik Indonesia tahun 2020 sampai 2024, beliau juga mendapatkan amanat lanjutan untuk tahun 2024 sampai 2029. Selama masa periodenya, sebagai pejabat atau Menteri Kesehatan, beliau telah mengalami banyak hal, baik buruknya informasi, baik benar ataupun salah, yang harus ditanggapi di mata publik. Hal tersebut merupakan contoh penerapan nilai adaptif dari beliau. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga menerapkan aspek kolaboratif dalam berbagai kebijakan strategis yang memperkuat sistem kesehatan nasional melalui sinergi lintas sektor dan negara. Salah satu kolaborasi yang dijalin adalah kolaborasi bersama Australia dalam pengembangan tenaga medis, penelitian inovatif, serta standarisasi layanan kesehatan. Kementerian Kesehatan di bawah kepemimpinan Budi Gunadi Sadikin juga aktif menjalin kolaborasi dengan sektor swasta seperti Google dan organisasi internasional seperti WHO sebagai upaya transformasi digital sistem kesehatan Indonesia menuju layanan yang lebih terintegrasi, efisien, dan berbasis data.